Jadi dari game itu, karena mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak tahu ya. Iya. Di dalam dunia game itu ada, biasa orang bilang ada eranya. Nah, kebetulan saya ini sudah 3-4 tahun di sana. Jadi era dari game tersebut yang saya mainkan itu sudah selesai. Sudah tidak banyak peminat lagi. Bahkan di ladies, kayak di ladiesnya di region Nusa Tenggara Timur ini sudah tidak berkembang. Akhirnya karena saya tidak melihat ada kemajuan, jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Manajemen waktu ya sebenarnya. Jadi kalau untuk membagikan waktu itu, saya kalau untuk besok sudah tahu nih, ini akan ada jadwal mau buat konten ini. Jadi saya menyesuaikan dengan kuliah saya. Kuliah tetap yang paling terutama. Untuk saya kuliah tetap yang terutama. Saya lihat kuliah itu sampai jam berapa. Dan setelah kuliah itu baru saya bisa membuat konten. Kalau sementara kuliah, saya tadi kakak bilang saya ada live, terus saya ada make up. Nah, kalau di sela-sela itu biasa saya gunakan itu sebagai kalau kayak ada brand tertentu, kayak Blush. Nah, sementara saya make up itu saya perhatikan live, saya tag dulu blushnya di situ. Nah, baru saya lanjut live lagi. Halo teman Kobus, kembali lagi di Kobus Podcast, komunikasi buka suara, dari sini kamu buka suara. Oke, jadi pada episode kali ini yang tidak kalah seru dari episode-episode sebelumnya, kembali lagi dengan saya, Sarah Sedu, yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Dengan narasumber kita pada hari ini pasti akan membuat teman Kobus sangat-sangat wow. Kenapa? Karena episode kita pada kali ini, kita mengundang seseorang yang sangat amat menginspirasi di kalangan anak-anak Gen Z zaman sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini yang juga merupakan seorang mahasiswa, tetapi juga merupakan konten kreator. Langsung saja Putri Li. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Maharanili, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 3. Wow, oke nih. Dan tadi kita udah mungkin konten kreator ya. Jadi baru lihat tampangnya aja udah tahu nih. Udah cantik, glowing ya. Oke. Tapi kalau diingat-ingat ya, kalau Kak Putri sebenarnya bukan langsung jadi konten kreator, tapi juga jadi gamers, model MUA gitu ya. Perjalanannya tuh panjang ya. Jadi sampai di titik ini tuh panjang. Nggak tiba-tiba jadi konten kreator langsung tuh. Jadi kalau kalian yang berpikir ini instan, itu kalian salah besar. Karena perjalanannya pasti panjang banget. Oke, jadi boleh nggak Kak Putri nih menceritakan sedikit awal mulanya kakak tuh menjadi seorang konten kreator? Oke, ini panjang ya obrolan kita hari ini karena ini dari awal mula saya berkecimpung di dunia ini. Oke, yang pertama itu saya menjadi seorang gamers. Itu di tahun 2018-2019. Itu saya masuk ke dunia game dan menjadi profesional gamers di sana. Dan di sela-sela itu saya dipanggil menjadi model MUA. Lalu setelah dari gap itu, saya memutuskan untuk berhenti sekitar 3 atau 4 tahun. Saya berhenti dari game, saya memutuskan untuk menjadi content creator. Tapi kalau boleh tahu alasan kenapa Kak Putri tuh memilih untuk berhenti dari dunia game? Dari game itu karena mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak tahu ya. Di dalam dunia game itu ada, biasa orang bilang ada eranya. Nah, kebetulan saya ini sudah 3-4 tahun di sana. Jadi era dari game tersebut yang saya mainkan itu sudah selesai. Sudah tidak banyak peminat lagi. Bahkan di ladies, kayak di ladiesnya di region Nusa Tenggara Timur ini sudah tidak berkembang. Akhirnya karena saya tidak melihat ada kemajuan, jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti di tahun ke-4 kalau tidak salah ya. Tapi memutuskan untuk berhenti ini pastinya sudah memikirkan secara matang ya. Karena kan awalnya 3-4 tahun itu sangat waktu yang sangat lama ya. Jadi kayak wow, 4 game. Apalagi itu hobi saya tuh. Kak Sarah itu hobi saya. Yang akhirnya meninggalkan kebiasaan saya untuk bermain game dari malam sampai pagi. Yang akhirnya memperhatikan semuanya dan memilih untuk menjadi content creator itu tidak
Oke. Tentunya sudah dipikirkan secara matang-matang. Ngomong-ngomong, Kak Putri tuh jadi model MUA ya? Iya. Berarti itu masuk ke dalam beauty content creator? Iya, bisa dibilang Influencer gitu ya? Iya, benar-benar. itu saya dipanggil, saya juga tidak tahu ya. Mereka lihat saya itu dari apa? Tiba-tiba saya dipanggil. Kecantikan ke foto semuanya dong. Saya tiba-tiba dipanggil, dikontak sama FW yang terkenal di Jepang. Dia meminta saya untuk menjadi model portofolio untuk kemajuan brandnya lah, untuk dikenal, supaya dikenal. Jadi saya mengiyakan. Nah, saya 3 kali dengan dia, dengan orang yang sama, ibu yang sama. Berarti jadi modelnya udah model andalan. Iya, bisa dibilang begitu. Katanya muka saya ini ada yang unik, jadi bisa dirubah dengan make up, katanya begitu. Gimana tuh first impressionnya Kak Putri saat kayak dipanggil dan diminta untuk jadi model MUA dari yang kita maunya yang dikenal juga terkenal di Kupang gitu ya? Iya, yang saya itu kaget. Karena Pastinya kok bisa saya dinotis? Iya. Karena menurut saya itu tidak terkenal pada saat itu. Kayaknya tidak banyak yang tahu, tapi akhirnya MUA ini dia mengenal saya, dia notis saya dan kontak saya dari sekian banyaknya orang di kota Kupang, mau pilihnya saya. Jadi saya itu agak terkejut sebenarnya. Tapi karena itu sudah tawaran, dia mengajak saya untuk kerjasama, saya mengiyakan. Mengiyakan, akhirnya kita buat kesepakatan untuk tanggalnya, waktunya dan tempatnya. Berarti jadi dari model ini yang mungkin Kak Putri memutuskan untuk jadi beauty vlogger? Ya, itu juga menjadi salah satu kepercayaan diri ya dari saya ya. Karena sudah akhirnya terbiasa di depan kamera. Ya. Kak Putri bilang terbiasa di depan kamera, berarti sebelum-sebelumnya belum ya? Tidak, sebelumnya itu saya seperti saya bilang, saya berawal dari gamers. Gamers itu saya punya YouTube, saya punya Instagram yang saya mengkhususkan untuk konten game. Nah, di game itu saya cuma merekam layarnya saja, tidak mukanya. Jadi untuk mukanya itu saya pertama kali menjadi MUA. Jadi modelnya baru ditampangkan muka cantik. Iya, benar sekali. Berarti sebenarnya itu bukan niat awal ya? Iya. Konten kreator ya. Kalau pertama awal-awal Kak Putri jadi beauty vlogger, itu respon orang di sekitar ataupun di luarnya itu bagaimana? Kalau terutama dalam rumah ya. Kalau dalam rumah itu kaget karena tiba-tiba mama bilang, kok tiba-tiba ada uang masuk? Karena kan kebetulan saya itu pada saat itu saya tidak mempunyai ATM sendiri. Saya memakai dan saya tanpa memberitahukan orang tua, saya sudah ada kerja sama brand, pakai ATM-nya mama. Nah, tiba-tiba mama tanya nih, kok ini ada uang masuk, ini dari mana? Ya, jadi mama tanya di orang rumah. Terus saya kasih tahu, saya bilang, kayaknya itu dari brand kemarin ada kerjasama sama saya. Kayaknya mereka sudah payment tuh. Nah, terus tiba-tiba dari brandnya konfirmasi. Nah, dari itu mama kaget, emang kamu bisa menghasilkan uang dari situ? Iya, kaget. Percaya kalau anaknya udah bisa menghasilkan uang. Iya, benar. Apalagi dengan umur baru 20. 20. Iya. Berarti sekarang udah tua ya. Iya. Sekarang udah tua ya. Oke, lanjut Kak. Gimana lagi tuh? Udah. Iya, dari situ respon orang tua yang paling saya ingat itu dari mama. Kalau dari orang-orang luar, teman dekat atau teman dekat atau saudara-saudara lain? Kalau saudara-saudara lain sih kayaknya tidak ada ya. Kalau untuk teman, lingkungan pertemanan saya itu kecil, jadi tidak ada yang teman-teman sampai mereka notice, sekarang udah jadi orang besar ya. Itu nggak ada. Tapi awal masuk kuliah kayaknya udah dinotis ya? Iya, saya kaget. Karena saya kenapa nih? Tidak berekspektasi. Maksudnya saya pribadi, saya tuh tidak pernah menganggap diri saya itu orang yang dikenal orang. Punya biasa-biasa saja. Nah, pada saat saya masuk kuliah tiba-tiba dilihat orang, terus ada dengarlah orang itu puter-lip. Maksudnya saya itu siapa sih sampai kalian berbicara di belakang seperti itu? Iya, kayak belum kenal tapi udah kenal lama ya. Itu dari mana ya kalian tahu? Iya, lewat FVP atau lewat FVP gitu mungkin. Kak Putri tadi sudah sempat membahas tentang
Instagram ya, untuk Iya. konten-konten. Kalau boleh tahu kontennya diposting di Instagram, TikTok atau Untuk gimana? sekarang di TikTok. Untuk sekarang di TikTok. Ya, karena lebih apa ya? Lebih gengsi ya sekarang. Iya, sekarang kan banyak adanya di semua. TikTok nih. Benar. Boleh nggak sih di spill dulu followersnya nih? Sekarang Iya. kalau di TikTok, Mm. TikTok itu 30K sekian lah. Wow, ini butuh applause yang meriah sih. Makasih. Banyak pendukung yang di belakang layar ya. Oke, dengan follower segitu ya, lumayan banyak ya, itu terbilang banyak, apalagi Iya, Bang. bukan untuk menurunkan minoritas kita, tapi Iya. di NTT itu sangat-sangat minim ya. Nah, Oke, kalau ada nggak konten yang Kak Putri buat tanpa sengaja tapi malah jumlah viewersnya tuh banyak banget? ada banget. Oke, Ada banget tuh. Yang paling banyak dan itu videonya sudah saya private sih sekarang Ya. karena videonya itu karena game. oh Itu balik game. lagi game. Saya itu dikenal orang karena game sebenarnya, bukan Iya. konten kreator. Nah itu di game itu tembus sampai 1 juta yang nonton. Wow, Sebanyak itu, Jadi sebenarnya peminat game itu banyak ya. ya sebenarnya banyak. Pada saat itu banyak. Kalau sekarang sih udah menurun. Kalau dulu banyak banget. Karena memang ya kembali lagi karena kita kurang ada kemajuan di daerah-daerah kita, jadi ya seperti itu ya. Oke, kalau boleh tahu kenapa Kak Putri itu kan ini sudah memilih jadi content creator atau beauty vlogger, ada nggak sih inspirasi atau sosok model yang Kak Putri jadikan dia tuh role model untuk menjalankan konten-konten selanjutnya? Oke, itu tuh kayaknya udah banyak orang tahu ya. Oke, kayaknya belum banyak juga. Udah. Ada nih kayak teman Kobus yang belum tahu, coba Pasti dikasih tahu. ya. Prilly Latuconsina. Wow. Saya mengikuti dia itu udah dari zaman dia main sinetron di GGS ya? sinetron. Iya, iya. GGS sudah sangat cepat kenal itu ya. Iya. Saya sampai mau menjadi serigala ya. Waduh, serigala cantik gila. Ini bukan GGS lagi, CCS cantik-cantik segala. Mungkin nanti ada yang mau calling untuk jadi CCS-nya? Ya, Kamu ganti pilih. boleh ya, boleh ya. Kalau dari pilih itu apa yang Kak Putri lihat dari dia yang buat dia tuh jadi role modelnya Kak Putri? Iya, yang pertama itu saya suka dia karena dari sinetronnya itu yang booming. Setelah itu dia itu menjadi dosen, menjadi benar. pembicara di mana-mana, menjadi duta. Itu menginspirasi saya untuk ternyata perempuan itu bukan hanya bisa satu bidang. Iya benar. Kalau kita mau mencoba, kita akan bisa banyak hal. Iya, itu yang saya pelajari dari Iya, jadi tuh kita sebenarnya jadi perempuan bukan cuma menonton di satu hal aja, Iya, tapi kita bisa mengeksplor lebih banyak kalau Iya. ada kemauan. Iya, betul. Oke, dengan tadi kita udah bahas tentang followers. Mungkin ini tuh kayaknya penting banget ya untuk Gen Z tuh tahu. Karena apa? Karena tuh hal ini tuh banyak Gen Z di luar sana yang berpikir kalau dengan melakukan ini kita tidak menghasilkan pendapatan. Oh iya. Jadi Kak Putri boleh nggak sih di-spill dulu pendapatannya dengan follower segitu? Oke, pendapatannya nih yang sekarang Iya, yang sekarang. berarti di TikTok. Oke, boleh. Ya, untuk detailnya saya tidak bisa menyebutkan karena nanti dibilang sama teman. Yang Betul. penting cukup lah. Cukup lah. Kehidupan kita saat ini cukup, sangat cukup. Oke, jadi untuk Gen Z di luar sana yang mau jadi beauty vlogger ataupun konten kreator di bidang lainnya, jangan takut, itu kalian punya pemasukan sendiri ya. Jadi tuh apa ya, makanya kalian tuh nggak perlu minta dari orang tua lagi. Iya, Jadi iya. bahkan kita bisa menafkahi orang tua kita juga ya. Iya, kalau benar gitu. sekali. Kan, Benar. banget. Kita bisa berkontribusi di dalam rumah. Jadi itu tidak dianggap beban. Benar sekali. Oke, nah Kak Putri kan udah gamers dari awal tamat SMA ya, dari SMA. Dari SMA. Dari SMA, tamat SMA dan memutuskan untuk tidak lanjut kuliah. Iya, benar sekali. Tetapi tiba-tiba banget melanjutkan kuliah itu alasannya bagaimana? Kenapa sampai terpikirkan, oh kayaknya lanjut kuliah aja deh. Oke. Jadi saya itu memulai kuliah setelah gap year 3 tahun. Nah, gap year 3 tahun itu bukan hal yang mudah. Karena saya juga capek ya di rumah terus.
nggak ngapa-ngapain, hanya di rumah tidur bangun makan tidur bangun. Jadi saya berpikir makin hari makin berpikir kayak kalau saya begini terus kapan akan maju sih? Wow, itu kata-kata bagus. Kalau saya bikin terus kapan akan maju? Iya. Kalau bukan dari diri saya siapa lagi? Bener banget. Karena yang bisa mengubah kita sejatinya diri kita sendiri. Iya betul. Dan dari situ saya memutuskan kayaknya saya harus setidaknya melakukan aktivitas lah. Nah, aktivitas yang paling bisa saya jangkau kayaknya kuliah. Oke, yang paling bisa saya jangkau. Iya. Kalau yang lain nih saya kayaknya kehabisan energi untuk melakukan hal lain. Kalau kuliah kayaknya kan untuk pendidikan juga ya. Iya betul. Itu penting juga. Jadi lebih baik saya lanjut untuk pendidikan saja. Karena sebenarnya kalau walaupun kita udah ada kerja di bidang tertentu seperti kakak juga ya, beauty vlogger, sebenarnya kita juga membutuhkan pendidikan yang cukup. Karena tuh kebanyakan nanti kita dipandang sebelah mata kan kalau tidak berpendidikan kata orang ya gitu. Tapi betul, pengetahuan itu tidak ada masanya. Iya, itu sangat diperlukan. Jadi bukan karena kita di bagian konten kreator jadi kita tidak membutuhkan pengetahuan, tidak. Pengetahuan tetap penting. Pengetahuan itu jangka panjang. Iya, jadi buat teman-teman di luar sana juga yang juga merupakan konten kreator di bidang apapun, sebenarnya pengetahuan itu tetap dibutuhkan oleh siapa saja. Karena sebenarnya dari pengetahuan itulah kalian akan belajar ke depannya untuk bagaimana, untuk mengekspresikan diri bagaimana, dan lebih maju di kemudian hari-harinya ya. Oke. Kalau Oke, ini mungkin agak sedikit pribadi ya. Karena sebenarnya kalau Kak Putri tuh live TikTok selalu muncul di beranda saya. Sorry ya. Gak apa-apa, itu namanya udah membranding gini sampai masuk ke FYP ke orang-orang tuh pasti bagus banget ya. Oke, dengan yang hal itu terjadi tuh gimana ya? Untuk melihat Kak Putri setiap pagi mau ke kampus live, itu pasti di tengah-tengahnya buat konten ya. Boleh nggak sih Kak Putri jelaskan gimana Kak Putri menjaga hal itu agar konten dan kuliah itu berjalan dengan sejajar? Karena tuh kadang-kadang kan ada yang lebih mementingkan konten, jadi kuliahnya dibiarkan seperti itu. Oh, ini manajemen waktu ya sebenarnya. Jadi kalau untuk membagikan waktu itu, saya kalau untuk besok sudah tahu nih, ini akan ada jadwal mau buat konten ini. Jadi saya menyesuaikan dengan kuliah saya. Kuliah tetap yang paling terutama. Untuk saya kuliah tetap yang terutama. Saya lihat kuliah itu sampai jam berapa. Dan setelah kuliah itu baru saya bisa membuat konten. Kalau sementara kuliah, saya tadi kakak bilang saya ada live terus saya ada make up. Nah, kalau di sela-sela itu biasa saya gunakan itu sebagai kalau kayak ada brand tertentu. Kayak blush. Nah, sementara saya makeup itu saya perhatikan live, saya tag dulu blushnya di situ. Nah, baru saya lanjut live lagi. Ternyata live-nya nggak semulus yang kita pikirkan. Susah sebenarnya. Susah ya, harus cut, potong, mau berhenti live lagi gini, lagi gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kuliah tetap yang pertama ya. Untuk saya kuliah, untuk sekarang kuliah tetap yang terutama. Oke, untuk jadi beauty vlogger juga bagi Kak Putri itu pasti perawatan penting banget kan? Iya, lumayan lah ya. Tapi banyak orang juga yang bilang kalau bersih itu berarti tidak bisa bekerja. Menurut Kak Putri gimana tuh? Tanggapan Kak Putri tentang hal ini? Kalau menurut saya sih tidak ya. Mungkin karena saya juga tidak melakukan apa-apa sebenarnya sih. Saya di rumah kebetulan orang tua saya itu sangat mengerti dengan kami. Jadi orang tua yang desain untuk mengerjakan semua. Bapak saya itu pernah berkata begini, anak itu kerjanya belajar, orang tua itu yang bekerja. Jadi saya dari kecil itu tidak pernah dituntut untuk harus kerja dalam rumah, harus ini itu tidak perlu. Intinya belajar saja dari orang tua saya. Kalau dari Kak Putri itu untuk bagiannya Kak Putri ya, mungkin dengan beberapa orang lainnya juga seperti itu yang orang tuanya tuh lebih mengutamakan anak-anak mereka untuk belajar saja, lebih fokuskan diri ke belajar. Nanti urusan belakangan. Oke, tapi kan itu mungkin cuma untuk beberapa bagian orang aja ya. Tapi ada juga Gen Z yang sebenarnya itu mau jadi beauty content creator di RTT, tapi terhalang dengan kata yang tadi. Kalau bersih itu artinya malas kerja. Sebenarnya kalau hal seperti itu, kita dari diri kita sendiri. Yang penting percaya diri aja sih. Tidak usah mementingkan kata orang. Karena kalau mau mendengar kata orang, tidak akan ada habisnya. Benar.
lebih baik dengan diri kita sendiri, kita percaya pada diri kita sendiri, kita percaya diri. Itu semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, bukan apa yang orang mau. Iya. Itu aja sih. Benar. Sebenarnya kalau kita mengutamakan omongan orang, yang ada itu membebani diri kita Iya, sendiri. betul sekali. Dan memberatkan ya, jadinya tuh kayak mau berkembang tapi tertahan di omongan orang. Iya, betul. Jadi tidak bisa berkembang lebih lanjut. Soalnya saya juga gitu. Oke, ini boleh skill nggak? Itu butuh proses. Semua kan butuh proses. Iya, semua itu pastinya. butuh proses. Nah, proses sampai saya akhirnya dengan perkataan orang, oh ya sudah kok, hidup yang jalani saya. Iya, benar-benar. Kenapa yang repot kalian? Namanya kalian yang nafai kita kan? Iya, yang menjalani susahnya saya, Iya, senangnya benar. saya, yang tahu saya itu saya. Iya. Orang lain kan cuma tahu dari konten. Iya. Mereka lihatnya enaknya aja, yang susahnya kan kita nggak membahas. Konten kan itu dibagikan itu hanya sekian persen dari kehidupan kita. Iya, benar banget. Jadi kalian tidak bisa menjudge kita hanya karena dari konten kita. Bener banget. Jadi jangan hanya menjudge dari klip-klip yang kita posting, karena itu pasti sudah diperkirakan, sudah Iya, diperhitungkan benar. untuk apa yang mau kita kerjakan. Iya. Kalau Kak Putri kan banyak konten-konten tentang beauty, tentang make up, fashion, OOTD gitu ya. Nah, sebenarnya tadi juga Kak Putri sudah sempat menyinggung soal kepercayaan diri. Iya. Menurut Kak Putri, gimana dengan konten-konten yang Kak Putri posting itu tentang kecantikan, fashion, dan lain-lain, tapi tetap harus Kak Putri tanamkan kepercayaan diri di dalam konten tersebut. Jadi itu tidak monoton, cuman asal bergaya doang gitu. Coba dijelasin. Kalau saya sih orangnya apa yang ada di depan mata jalani saja. Itu saya. Jadi kalau kayak saya sedang berpakaian yang rapi, nanti tiba-tiba handphone kalau di depan langsung buka tren TikTok apa yang ada langsung buat, langsung jadi aja. Jadi gengsi sekarang gitu ya. Iya. Cantik dikit tangannya bang cheers. Iya. Tapi sebenarnya itu juga bentuk kepercayaan diri ya. Iya, betul sekali. Karena kita memposting muka, wajah, Iya. fashion kita, itu tuh butuh tingkat kepercayaan diri. Karena ada beberapa yang habis udah merasa keren tapi di posting tuh takut kayak nanti kalau orang ngomongnya gimana ya. Seperti itu kasarnya. Oke, Saya juga wow. nanti di santai cantik nih, dia mau diposting udah lihat berkali-kali, kayaknya jelek nih, Iya. kayaknya nggak usah deh, nanti orang bilang apa Iya, ya. benar. Kayak Kadang-kadang tuh ada seperti itu. tiba-tiba wajah kita berubah ya pas mau diposting. Iya, betul sekali. Aduh, wah. Oke, kalau jadi selebgram, tantangan terbesar apa yang pernah Kak Putri hadapi? Kayaknya deadline sih. Deadline itu Ini juga sih. deadline tugas, deadline Iya, benar. konten. Itu tuh, itu jadi itu seperti saya sebut tadi di manage waktu. Itu tuh harus kalau besoknya sudah direncanakan seperti apa harus dilakukan, jangan ditunda-tunda kalau nanti akan Menumpuk hancur ya. lah. Iya. Karena tugas ini kita tidak tahu ya kapan akan diberikan tugas. Iya, bisa. Jadi sebisa mungkin yang bisa kita selesaikan dulu kan bagian konten kreator ini Betul. kita selesaikan dulu itu supaya di saat ada tugas jadinya kita Udah tidak konkret kebingungan. ya, makanya Iya. udah tersusun dengan rapi Iya, gitu. benar. Jadi bisa diselesaikan dengan baik. Iya. Seperti ya tadi ya cara-caranya lifestyle berjentik dengan endorse Iya, betul. gitu. Nah, kalau tadi kan banyak orang tuh nggak percaya diri karena misalnya nih tiba-tiba posting kontennya 10 menit kemudian udah banyak hate comment yang muncul gitu. Kalau komentar itu udah pasti ada kan. Ada aja. Tantangan itu banget sih. Kalau dari Kak Putri itu gimana cara kita menanggapi hate comment yang muncul di kolom komentar kita seperti itu? Oke. Itu juga proses ya Kak. Saya itu tidak semudah itu karena saya ini orangnya agak emosian. Emosian ya. Aku emosian apalagi kalau yang membicarakan saya itu orang yang tidak saya kenal. Kayak lu kenal saya sudah kok bisa ngomong sampai segitunya. Ini logatnya langsung keluar ya pas ngomong ini ya. Iya, jadi di situ ya karena dari pengalaman itu jadi saya mengambil kesimpulan, oh ternyata yang bisa kita kontrol itu kita sendiri. Iya, kita tidak bisa mengontrol orang untuk tidak menjudge kita, tidak komen kita. Jadi ya sebisa mungkin diri kita itu yang menahan. Kalau
prinsipnya itu di kehidupan saya. Kalau komentar itu tidak membangun, tidak usah didengar. Dengar itu tetap mendengar semua masukan yang ada, tapi yang membangun, yang sekiranya dimasukkan ke dalam diri ya, yang sekiranya masuk akal nih. Nah, itu baru bisa saya terima. Kalau yang lain ya sudah lewat aja. Iya benar. Jadi tuh sebenarnya untuk hate comment seperti itu, kita dari diri kita sendiri ya sebenarnya harus benar-benar dan baik-baik untuk memfilter komen tersebut. Kalau bisa dijadikan masukan, kita akan memasukkannya, tapi kalau tidak, mendingan kita lepas. Jadi tidak jadi beban tersendiri juga dalam diri. Karena kalau dari hal itu juga bisa mengganggu mental health kan? Iya, benar sekali. Nah, menurut Kak Putri nih, gimana cara Kak Putri menjaga mental health-nya Kak Putri biar nggak terganggu dengan tantangan ataupun apapun yang dilalui? Ya kalau saya sih lebih ke tidak peduli sebenarnya. Bodo amat. Iya, bodo amat. Saya yang jalan kaki saya, biaya juga dari saya. Yang tahu kita kita sendiri. Benar. Jadi tidak perlu lah untuk mendengar perkataan orang lain. Oke, iya banyak banget yang kita bahas. Kalau Putri ya udah nggak kasar, udah nggak kasar nih. Jadi konten kreator itu kan gimana ya? Maksudnya susah sebenarnya ya. Susah. Dari kita pribadi yang udah menjadi, dari Kak Putri ya. Dari Kak Putri pribadi yang udah menjadi konten kreator yang sudah sukses di bidangnya. Amin. Itu kan butuh proses dan semuanya butuh belajar satu persatu, ya kan? Gak mungkin kita dari sini kita loncatnya dari satu nih, kita baru satu loncatnya ke 100, gak mungkin. Pasti 1, 2, 3 gitu. Nah, kalau tanggapan Kak Putri gimana nih? Kalau ada orang tuh yang kayak ngomong seolah jadi konten kreator cuma modal followers doang kok gitu, itu gimana tuh? Dia bilang modal tampang. Iya bener banget. Padahal sebenarnya belum tentu cantik tuh, belum tentu jadi. Iya makanya kalau begitu coba kalian buat sendiri. Coba kalau kalian kebiasaan orang itu cuma. Benar. Kalau cuma kalian lakukan, coba supaya kalian merasakan juga. Gimana sih susahnya menjadi konten kreator itu? Karena kan di konten kreator ini, apalagi saya di beauty, setiap ada endorsement kita kan di brief. Oke, iya benar-benar. Kita di brief di situ. Jadi itu tuh hal yang harus kita pelajari. Kita harus mencoba dulu produknya. Ini betul bagus atau tidak? Karena kan langsung dipakainya ke wajah, ke badan. Kan itu bahaya ya. Jadi sebenarnya butuh proses untuk memahami hal tersebut, produk tersebut supaya tidak mengganggu kecantikannya Kak Putri. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau jadi konten kreator itu harus ada skill khususnya. Kalau skill khusus kalau dari saya pribadi tidak ada. Yang penting percaya diri aja. Jadi kalau mau percaya diri apa? Timpas orang bilang timpas lah. Yang penting percaya diri. Iya. Pikir orang perkataan biasa. Oke, jadi sebenarnya tuh tidak perlu skill khusus juga ya untuk jadi konten kreator atau beauty konten kreator gitu ya. Cuman butuh percaya diri aja. Untuk saya ya itu tidak tahu kalau orang lain seperti apa. Kalau untuk saya modalnya percaya diri. Mungkin kalau skillnya kalau di bidang beauty makeup aja. Kalau makeup kan bisa belajar sih. Iya, saya juga awalnya tidak tahu makeup tuh. Tapi karena keseringan di endorse, akhirnya saya jadi tahu cara pakai blush on yang benar kayak gimana. Itu tuh ada proses. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau mengenai skill khusus itu cukup percaya diri aja ya. Kalau mau jadi beauty ya tinggal belajar makeup gitu-gitu ya. Karena sebenarnya Kak Putri juga perlahan-lahan belajarnya. Nah, kalau dari banyaknya kan udah banyak dapat kita bahas segala macam, dari idola, role model dan lain sebagainya. Kalau dari Kak Putri sendiri, motivasi apa yang tetap mendorong kakak untuk tetap berada di jalan untuk menuju konten kreator ini? Untuk motivasi sendiri, saya membantu dan menginspirasi orang ya. Membantu itu dalam hal saya di bidang beauty, saya merekomendasi, mereview barang yang akhirnya orang-orang merasa tertolong dengan apa yang saya review. Karena berdasarkan biasa saya live, biasa mereka tanya, Kak pakai ini bagus nggak? Ini gimana hasilnya ya? Jadi saya merasa saya bisa menolong orang dari produk yang sebenarnya kita di-endorse. Iya benar. Jadi sebenarnya teman-teman Kopus itu bagus banget ya, karena dari kalian mendapatkan penghasilan, kalian juga bisa membuat itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian.
Jadi tuh kayak habis live, aku sebentar live, cek komen tuh kita kayak, oh udah tahu nih apa nih yang bisa dijawab apa nih, gitu kan. Sampai teman-teman saya di live itu, mereka udah tahu produk apa yang saya pakai. Sampai sahabat ini ya, karena dia udah sering direkomendasiin. Iya. Oke, kalau tadi role modelnya Prilly Latuconsina, kalau salah satu tokoh terkenal di beauty ataupun di bidang lainnya yang kemungkinan dokter mau banget kalau bisa suatu saat berkolaborasi dengan dia siapa? Sebenarnya tetap Prilly sih. Kita tetap Prilly ya, semoga. Semoga bisa ya, amin. Semoga podcast kali ini dia menyebar luas dan bisa mewujudkan keinginan Kak Putri untuk bisa berkolaborasi dengan Prilly Latuconsina ya. Semoga ya bisa. Iya, amin banget, itu amin paling serius sih. Kalau itu di lagu untuk hubungan, sekarang kita untuk Kak Putri dulu ya untuk bisa kolaborasi untuk konten-konten selanjutnya. Dan tentunya juga kita akan menantikan konten-konten Kak Putri selanjutnya karena Terima kasih ya. iya, produk yang Kak Putri kasih dan Kak Putri endorse dengan berbagai gimana ya, namanya kayak pembuktian ya, itu bagus-bagus semua. Jadi kalau kalian mau mungkin bisa cek di TikToknya Kak Putri, bisa ditaruh di sini ya nanti ya. Di bawah ya, tolong di follow ya. Tolong di follow ya, jangan lupa ya teman-teman Gobus ya. Nah, kalau masalah deg-degan, deg-degan kayaknya sekarang juga deg-degan ya. Sekarang nih, sekarang banget nih, lagi deg-degan. Iya. Lebih deg-degan buat tugas kuliah atau lebih deg-degan buat deadline konten? Itu nih dua-duanya ya. Dua-duanya deg-degan Ya, tapi kayaknya lebih karena saya lebih mementingkan pendidikan, jadi lebih deg-degannya ke dosen nih. Iya, karena takut ya, Iya. ibaratnya menilai nih soalnya. Nah, Jadi endorse sebenarnya juga deg-degan, cuman Nggak penting. bisa dilakukan karena Iya. karena endorse tuh sebenarnya Kecil. iya disusun jadwalnya. Tapi kalau tugas kuliah kan tiba-tiba hari ini datang ada juga. iya. Di kuliah hari ini, Iya. hari ini banget. Waduh, itu deg-degannya udah sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Berarti tugas lah. Iya. Oke teman Kobus, tanpa terasa tadi kita udah sampai di pertanyaan terakhir loh Kak Bisa. Udah terakhir ya. Oh. Jadi ini udah di ujung acara, sebenarnya udah gak ada pertanyaan. Apa mungkin kalau kita mau membagikan tips-tips untuk remaja-remaja ataupun orang-orang di luar sana yang mau menjadi content creator? Oke, yang pertama yang tadi sudah saya mention juga sebelumnya, yang paling pertama itu percaya diri. Bener banget. Karena percaya diri paling oke ya. Iya, itu sebagai landasan lah. Untuk kita memulai sesuatu harus percaya diri. Benar banget. Yang kedua, membangun personal branding. Oke, personal branding ini selalu diomongin di mata kuliah kita. Iya, Selalu iya. banget. Makanya itu tuh harus dibangun supaya kita tahu konten kita ke depannya itu arahnya kemana nih, benar. apa yang kita mau kasih ke audiens. Iya betul. Ya kira-kira audiens nonton kita, konten kita ini apa yang mereka dapat. Betul banget. Iya. Karena kalau kita mengontenkan sesuatu tapi gak ada hasil yang maksimal juga sepertinya kurang ya. Audiens pernah tertarik. Iya, karena itu sebenarnya bisa dikoreksi dari diri kita. Iya. Karena apa nih yang membuat kita akhirnya audiens nggak tertarik untuk menonton konten kita. Iya. Nah, jadi kalau buat teman-teman Kobus yang mau belajar lebih lanjut tentang konten kreator, lebih terutamanya ke beauty vlogger, kalian bisa langsung memfollow IG dan TikToknya Kak Putri lah, Kak Putri ya. Nanti kita taruh di bawah sini. Nah, teman Kobus, kita sudah berada di ujung acara di podcast kita di akhir podcast kita hari ini. Jadi jangan lupa nantikan video-video kita selanjutnya dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan juga subscribe YouTube kita ya. Jangan cuma punya Kak Putri aja, tapi punya Kobus juga di subscribe ya. Oke, tanpa lama-lama lagi, saya Sedo pamit undur diri dan juga Saya Putri. Oke, kami pamit undur diri. Dadah.